Membicarakan penting tidaknya nyawa seseorang itu bukan jalan keluar yang baik. Ingat dokter yang super. Satu pasien berarti satu nyawa yang harus kita selamatkan. Sudahlah Johan, mungkin mereka sibuk, jadi nggak bisa datang. Nggak mungkin mereka nggak datang. Saya kenal betul kok sifat mereka. Lagi macet barangkali. Ya, tapi kan kamu nggak perlu sampai begitu. Masa istri di depan sendiri dicuekin? Jus ini untuk kesehatan kita dan kebahagiaan kita. Kenapa? Johan, ini kan hari bahagia kita. Aku ingin sesuatu yang beda. Maksud kamu? Aku ingin minum champagne. Champagne. Kalau nggak boleh, aku nggak akan makan. Stel, champagne itu minuman keras, nggak baik buat kesehatan kamu. Berarti kamu masih menganggap aku orang sakit? Bukan. Saya tidak pernah menganggap kamu sebagai orang sakit, tapi... Kalau nggak boleh juga nggak apa-apa. Boleh, tapi sedikit ya. Mbak. Enggak. Saya mau pesan satu botol champagne. Dua gelas ya. Terima kasih Johan, kau baik sekali. Ini pesanannya. Iya. Terima kasih. Johan, aku ke belakang dulu ya. Iya.
Ayo Johan. Maaf ya, tapi saya rasa kita belum terlambat. Belum. Kan? Ayo silakan. Oke. Loh, kalian kok minum? Ini saya sekedar coba-coba. Ayolah, silakan duduk. Sini, Steph. Terima kasih kalian mau datang. Sekalian menjadi saksi di pernikahan kami. Saya dan Stella, kami telah bersatu kembali. Terima kasih ya, Gun. Selamat ya. Diana, terima kasih. Semoga kalian bisa rukun sampai selamanya, ya. Ayo Dokter Gunawan, kita minum. Stella, udah dong minumnya, jangan kebanyakan. Kamu mabuk nanti. Enggak, aku nggak mabuk. Aku sehat kok. Ingat kata dokter tadi. Kebahagiaan kita untuk selamanya, iya kan? Kesempatan untuk mabuk itu kan nggak sering datang. Iya kan dokter cantik? Kalau aku jadi laki-laki, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu cantik, berpendidikan, seksi. Hanya laki-laki yang bodoh yang mau melepaskanmu. Stel, sadar dong kalau ngomong. Stel. Aku sadar kok. Aku bahkan sadar sesadar-sadarnya. Kenapa kalian berdua begitu tergila-gila kepada dokter yang cantik ini? Aku sangat kagum padanya. Aku sangat terkesan. Stel, kenapa sih kamu? Kenapa sih kamu ngomong kayak gitu? Apa sih kamu nih? Bicara apa sih kamu? Maafkan. Aku nggak tahu kenapa aku jadi gini. Aku cuma mau mengingatkan. Kalau memang kamu benar-benar mencintai dia, kamu harus lebih gesit daripada dokter Gunawan. Kalau enggak, kamu akan keduluan. Dan sekarang aku mau minum karena aku sangat bahagia. Aku sudah memiliki suamiku lagi. Dan tidak seorang pun bisa merebutnya dariku. Cukup. Saya masih punya banyak urusan lain. Terima kasih atas jamuan kalian yang sangat mengesankan ini. Ini saatnya kalian hidup bahagia berdua. Maafkan saya. Dian, tunggu sebentar. Kamu mau apa lagi, Gun? Kenapa sih kamu selalu mengikuti saya? Ingat Dian, Stella itu seorang pasien. Buat apa kamu berselisih dengan dia? Berselisih? Siapa yang berselisih? Saya. Kamu lihat sendiri kan tadi. Dia terang-terangan menghina saya. Lalu apa saya membalas? Tidak. Saya biarkan dia sampai puas. Perkataannya tadi memang tidak enak didengar. Tapi terus terang, saya jadi tersentuh. Sepertinya ada sesuatu yang aneh pada diri dia. Padahal dia tidak pernah begitu. Cukup. Saya tidak mau dengar lagi soal itu. Dia, sebentar lagi kamu akan meninggalkan kota ini. Rasanya saya harus katakan sesuatu sebelum saya terlambat lagi. Dia,
Saya sangat mencintai kamu. Cinta saya tidak akan pernah pudar buat kamu, Dian. Saya tidak bisa mencintai kamu, Gun. Tapi saya ingatkan, ada seseorang yang sudah sangat mencintai kamu. Susan. Jangan berkelit, Dian. Jangan permainkan saya. Kamu yang mempermainkan wanita. Sekarang coba kamu ingat-ingat. Sudah berapa lama kamu permainkan Susan? Tapi saya tidak mencintai dia. Sekarang kamu harus coba untuk mencintai dia. Apa saya harus menunggu kamu selamanya? Kamu mau menunggu saya? Sebaiknya kamu pikir ulang lagi, Gun. Karena sekarang ini Susan juga sedang setia menunggu kamu. Dia, dengar dulu. Tolong jaga Stella baik-baik. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Karena ada 2 dokter hebat yang menjaga dia. Dia. Semua sudah diatur sesuai keinginan kamu. Apa yang kamu inginkan sudah saya ikutin. Tapi apa yang kamu perbuat? Kamu bicara yang aneh-aneh sehingga kamu menyinggung Dr. Gun dan Diana. Maafkan aku, Johan. Bodoh sekali aku. Aku jadi lupa diri. Ini hari kebahagiaan kita, Stel. Kenapa kamu hancurkan? Aku nggak tahu, Johan. Tiba-tiba saja aku jadi takut sendirian. Aku takut kehilangan kamu. Ini nggak mungkin, Stella. Kamu kan tahu saya akan selalu bersama kamu. Nggak ada yang mungkin bisa memisahkan kita. Sungguh? Katakan saja apa permintaan kamu. Akan saya turuti. Termasuk kematian. Bila sel-sel kanker itu menjalar lagi, maka aku tidak bisa berharap apa-apa. Aku harus rela kehilangan kamu. Tidak, Stella. Saya akan berusaha mengobati kamu sampai sembuh. Terima kasih, Johan. Johan, aku ingin kamu mengatakan kalau kamu cinta padaku di sini, supaya pengunjung di restoran ini menjadi saksi. Tapi kalau kamu nggak mau, ya nggak apa-apa. Maaf, saudara-saudara sekalian, saya minta waktu makannya sebentar. Sekali lagi saya mohon maaf, saudara-saudara. Saya bersama istri saya hari ini sangat bahagia sekali. Karena itu saya ingin mengabarkan kebahagiaan saya kepada saudara-saudara sekalian. Saya ingin mengabarkan dan juga membagi kebahagiaan kami. Supaya saudara-saudara tahu bagaimana perasaan kami. Dengar baik-baik. Stel, saya mencintai kamu. Nah, nanti kardus-kardusnya ini dikumpulkan, terus taruh di belakang sana, ya, supaya nggak berantakan gitu. Iya, Pak. Nah. Hati-hati, hati-hati. Pak Cipto, Ya. semuanya sudah beres, Pak. Oh ya. Oh ya, Pak Lim. Tolong Pak Lim carikan penyewa yang baik, ya, supaya perabotan-perabotan yang ada ini tidak jadi rusak gitu. Tenang, Pak. Walau saya bukan ahlinya, saya akan berusaha selektif mungkin. Iya, iya. Bagi mereka yang tidak becus, tidak mungkin menepati tempat ini. Oh iya, iya, iya. Iya. Oh ya, kalau begitu saya permisi dulu. Oh boleh, baik. Selamat siang. Selamat siang.
Dasar anak sableng. Wong biasanya mobil masuk garasi kok mau dibawa ke sana. Mau apa dia? Hei, kenapa kamu? Ayo keluar. Anak sableng gue. Capek kamu? Pasti pestanya rame di sana kan? Loh, jangan begitu dong. Kok cemberut terus sih? Papa jadi bingung deh lihat kamu. Dasar anak sableng. Diana, pulang pesta kok cemberut begitu? Kenapa? Memangnya di pesta tadi ada masalah? Pestanya baik-baik aja. Tapi hati saya sakit. Saya malu dan saya merasa terhina. Kenapa harus saya yang selalu ngalah? Mereka selalu menuntut supaya saya mengerti, sementara mereka sendiri nggak pernah mau ngerti tentang saya. Diana, kenapa kamu berpikir begitu? Saya pasti sudah gila. Semua orang yang tahu apa yang saya lakukan pasti menganggap saya gila. Seharusnya kamu itu gembira, Diana. Semuanya sudah kamu lalui dengan baik. Selama ini, hal-hal yang paling menakutkan kamu sudah kamu lalui. Diana, kamu memang anak papa yang berhati tulus. Coba, orang tua mana yang tidak bangga punya anak begitu baik dan bijaksana? Aku senang sekali, Johan. Apa yang membuat kamu senang? Senang kenapa? Selama kamu ada di sampingku, aku akan selalu merasa senang dan bahagia. Sayang, kita udah sampai. Ayolah Stella. Rumah kita itu sudah lama sekali kosong. Rumah itu sudah lama menunggu seorang nyonya yang hadir di dalamnya. Kamu harus ikut dong ke dalam. Jadi kamu gak mau turun ke rumah? Gak apa-apa. Awas. Kalau terjadi sesuatu yang menyeramkan, jangan salahkan suami kamu. Johan, kuncinya.
Stella, mudah-mudahan cinta kalian abadi. Enggak, Johan. Kenapa, Stella? Tumben kamu. Kamu udah lama banget nggak pernah nongol kesini kan? Sekarang ada kabar apa? Kabar baik atau kabar buruk? Sialnya kamu. Cinta kamu nggak kesampaian. Waktu saya masih sama Diana, sikap kamu nggak ramah. Sekarang, sikap kamu juga begitu. Semua itu tergantung kamu. Oh ya, aku dengar Dokter Johan mau menikah kembali dengan bekas istrinya yang dulu. Saya sendiri jadi pendamping pengantin prianya. Dan Diana pendamping wanitanya. Kasihan Dokter Diana. Seharusnya dia yang jadi pengantin pada acara itu. Ya, itulah kehidupan. Sulit untuk ditebak. Nggak lama lagi dia akan ke Batam. Dan akan tinggal di sana. Pantesan kamu kusut banget. Stella sudah mengatur semuanya. Dia ingin menjauhkan Dokter Diana dari Dokter Johan. Tapi akibat ulahnya itu, semuanya jadi berantakan sekarang. Mungkin setelah cemburu. Saya nggak tahu. Bisa jadi Dokter Diana masih begitu mencintai Johan. Saya nggak punya kesempatan lagi. Itulah cinta sepihak. Tetap nggak enak dan sangat menyakitkan. Coba kalau Dokter Diana nggak pergi. Saya yakin saya pasti bisa mendapatkan dia. Ternyata penilaian saya salah. Kamu masih saja tetap seperti dulu. Egois. Dokter Gun. Sekali-sekali kamu harus mengerti perasaan orang lain. Seperti Dokter Diana misalnya. Menurut saya, menghindar itu bukan jalan yang terbaik. Apa kamu nggak pernah menyadari kenapa dia ingin meninggalkan kota ini? Saya sudah bilang, kalau cuma untuk mengobati luka hatinya, dia nggak perlu berbuat seperti itu. Yang dia butuhkan cuma kasih sayang, cinta. Terus kamu pikir, kamu bisa memberikan itu? Seandainya dia bisa tetap di sini. Cinta itu butuh pengorbanan. Sebab cinta itu untuk memberi, bukan untuk menerima. Susan, kamu mau kemana? Temani saya di sini. Kamu ini kenapa sih? Apa gara-gara Dokter Diana nggak menerima cinta kamu, lalu otak kamu jadi nggak waras? Bersetan dengan semuanya. Stella.
Hidup ini memang hanya sementara. Ngomong apa kamu? Paling lama, umur Stella tinggal setahun lagi. Apa? Umur Stella sudah nggak panjang lagi. Mustahil itu. Itu nggak mungkin. Penyakit kanker sudah begitu parah. Sudah menyerang ke tulang-tulang dan limpahnya. Mustahil. Dr. Johan nggak mungkin mengada-ada. Susan, yang mengoperasinya itu saya, bukan Dr. Johan. Kalau sampai dia nggak tahu, dia pasti akan membatalkan kepergiannya. Lalu, kamu nggak berusaha kasih tahu Dr. Johan? Stella yang memintanya, dan saya sudah janji sama dia. Kasihan sekali Stella. Hidupnya ada di ambang maut. Di usia seperti ini, dia mesti mengalami penderitaan seperti ini. Kalau mencintai dia, berarti harus memberitahu. Ya, harus memberitahu. Halo? 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 Mau bicara sama siapa? Halo? Halo? Sinting apa ini? Halo? Ngapain kamu ngeliatin aku tidur? Kan jelek. Kamu masih cantik. Bohong. Perempuan kan paling jelek kalau lagi bangun tidur. Percuma kamu bicara seperti itu. Aku udah setengah jam kok di sini ngeliatin kamu. Kamu udah setengah jam di sini. Iya. Bukan cuma mau memandangi aja. Sekarang aku malah mau peluk kamu. Meski hasilnya kecil tapi kan sudah lumayan. Terima kasih Johan. Kamu sudah membangkitkan semangatku kembali. Kamu tuh kan istri saya. Apapun yang terjadi, kamu adalah segalanya buat saya. Masakannya enak juga. Namanya kan suami teladan. Harus jago masak dong. Biar saya saja. Udah deh, ini kan kerjaannya istri. Kamu tenang-tenang aja ya. Kali ini nggak apa-apa lah. Biar kamu istirahat, biar saya yang cuci. Udah, tenang aja. Kondisiku udah sehat kok. Apalagi cuma beresin hal sepele gini. Oke lah, baik.
Kalau gitu aku siapkan mobil dulu, sementara kamu bereskan ini di belakang. Lalu kita langsung pergi ya, supaya kita bisa ketemu Paman sama Diana. Stel? Kenapa sayang? Nggak apa-apa. Oh ya, tadi kamu bilang kita mau ke rumah paman. Aku ganti baju dulu ya, biar kita cepat ya. Iya. Benar kamu nggak apa-apa. Papa. Mau dibawa kemana, Pak? Mau Papa bawa ke depan? Nggak usah lah, biar ntar aja kan gampang. Iya, Papa. Halo? Ya? Siapa nih? Selamat pagi, Om. Bisa saya bicara sama Diana, Om? Oh iya, sebentar ya. Diana, ini telepon dari Dr. Gun. Halo? Diana, kamu lagi sibuk ya? Iya, begitulah. Kami lagi siap-siap mau berangkat. Ada apa? Ada yang penting? Ya, Dian. Rasanya saya harus memberitahukan kamu tentang satu hal. Ya, sudah saya lama pikirkan mengenai ini. Mau nggak mau saya harus bilang sama kamu. Sebelum kamu pergi jauh, Dian. Ada apa sih? Kok berbelit-belit? Itu loh, Dian. Tentang penyakit Stella. Saya sudah lama menyimpan rahasia ini. Saya merasa begitu bersalah. Jadi, saya harus bilang sama kamu. Rahasia? Apa hubungannya dengan penyakit Stella? Ini loh. Kamu jangan bercanda, Gun. Ada apa dengan penyakit Stella? Apa tambah parah? Lebih parah dari itu, Dian. Sel-sel kanker sudah menyebar ke seluruh tubuh Stella. Ya, kasihan dia. Hidupnya sudah nggak panjang lagi. Paling lama juga, paling 1 tahun lagi, Dian. Johan. Ternyata sih. Nelpon siapa sih kamu? Kok kayak orang kesurupan begitu? Selamat pagi, Paman. Apa penderitaan Stella yang membuat kamu bisa bicara seperti itu? Sebuah pengorbanan yang tulus demi cinta. Sangat patut sekali dihargai. Iya. Cinta memang bisa mengubah seseorang. Di saat kamu membutuhkan teman, tidak seharusnya saya meninggalkan kamu. Saya banyak berutang budi pada kamu. Saya tidak merasa berbuat budi sama kamu. Mengapa penderitaan Stella harus lebih berat daripada orang lain, Diana? Tidak ada orang di dunia ini yang luput dari penderitaan. Kita semua pasti mengalaminya. Kamu harus ingat nasihat kedokteran. Kita cuma bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi kita nggak bisa mempertahankan nyawanya. Jika dokter gagal mengoperasi, apakah berarti nasib pasien itu yang buruk? Perkataan semacam itu sepertinya kita ini nggak berani menghadapi kenyataan. Sepertinya kita mencoba melepas tanggung jawab.